Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai topik menarik dan kita akan kulik bersama inspiratif. Kali ini langsung menyapa dari kantor Diskominfo Kabupaten Sragen. Sudah hadir bersama dengan Bella, ada Bapak Priyo Dwi Atmanto, SPDS HMSI, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Selamat pagi Bapak Priyo, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Kabar baik, sehat juga ya Pak ya? Baik. Ya, baik, sehat juga Tribuners kita semua yang melakukan syuting pada hari ini karena kita sudah melakukan vaksin booster Desmin dalam keadaan sehat dan aman terkendali, begitu pun juga dengan Pak Priyo ya. Baik Pak Priyo, hari ini kita akan membahas terkait penegakan hukum di tengah masyarakat. Ya. Kalau dari Pak Priyo sendiri, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen ini, sebelum kita menarik panjang pembahasan ini, DBHCHT, seperti kita ketahui juga di tengah masyarakat, ini bisa tolong disebutkan Pak kepada mungkin yang belum mengetahui terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini Pak, bisa disampaikan, silakan. Baik, ya. Terima kasih Tribuners yang ya dan yang pemirsa bahwa dana bagi hasil cukai ini merupakan suatu bagi hasil dari cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai. Kemudian penggunaan dananya adalah untuk pembinaan dan untuk untuk pengembangan daripada pembinaan industri rokok dan juga untuk sosial dunia masyarakat, juga terlebih penegakan hukum. Penegakan hukumnya ya. Oke, baik, kemudian mana saja kategori yang barang kena cukai Pak? Baik, yang kena cukai adalah barang-barang yang sifat barang tertentu, seperti halnya yang seperti rokok dan etil, alkohol, ya. Tembakau itu tadi. Itu ya, tembakau. Ya. Kemudian Pak, sejauh mana optimalisasi pemanfaatan dari DBHCHT sendiri di bidang penegakan hukum untuk Kabupaten Sragen sendiri? Baik, jadi untuk dana bagi hasil itu ada untuk beberapa OPD untuk pembinaan seperti dinas pertanian, sosial, kemudian juga tenaga kerja. Nah, terlebih pada penegakan hukum adalah bagian. Nah, khususnya kami sebagai pengelola dalam untuk penegakan hukum, ini utamanya adalah untuk pemberantasan terhadap rokok-rokok ilegal, juga yang tidak bercukai atau tidak memenuhi syarat cukai. Ini yang harus kita berantas gitu. Kemudian Pak, untuk pola pembinaan industri seperti apa yang dilakukan Pemkab Sragen terkait hal ini? Ya, baik. Untuk pembinaan itu terutama untuk kepada karyawan-karyawan terhadap industri rokok. Itu ada latihan, kemudian juga ada bantuan peralatan mendukung, dan terlebih adalah sosialisasi. Iya. Baik, terkait sosialisasi muncul pertanyaan terkait fokus utama program dari Sekda Kabupaten Sragen sendiri khususnya di bidang penegakan hukum. Pastinya bekerja sama juga dengan Bea Cukai. Apa Pak yang menjadi fokus utama terkait DBHCHT ini? Baik ya, terima kasih Pak Bella. Jadi untuk kaitannya dengan penegakan hukum, sebenarnya kita itu membantu daripada Bea Cukai. Sebenarnya karena ini adalah bukan suatu peraturan daerah, tetapi lebih kepada undang-undang, sehingga sebenarnya ini kewenangan pada Bea Cukai. Kemudian kami di daerah ini untuk membantu di dalam penegakan hukumnya, yaitu ya karena sifatnya adalah pembinaan, kemudian pencegahan dan sebagainya, tidak pada penindakan yang sifatnya pidana. Itu tindak pidana, enggak kemudian menjual rokok ilegal dan sebagainya, tetapi lebih kepada pembinaan, kemudian lebih kepada living law, jadi hukum ke masyarakat itu, sehingga pembinaan diutamakan. Nah, dengan cara pemberantasannya ya kita ambil, kita tarik dari peredaran, kemudian kita serahkan ke yang berwenang, yaitu di Bea Cukai. Di Bea Cukainya ya Pak. Itu berarti untuk penyitaannya sendiri ya Pak. Salah satu tindakan yang dilakukan Pemkab dalam bidang hukum juga. Setelah itu dilakukan hasil penyitaan. Kemudian setelah itu Bea Cukai melakukan apa Pak? Ya, jadi di kabupaten
khususnya nanti ya, pelaksananya adalah Satpol, hukum hanya membackupnya. Itu setelah disita, kemudian diserahkan ke bea cukai, nah nanti terserah bea cukai akan apakah dimusnahkan, logikanya dimusnahkan sebagai barang bukti. Berarti di sini bisa diartikan sinergi yang terkait itu antara bidang hukum itu tadi, kemudian bea cukai dan juga Satpol PP setelah itu. Iya. Ada nggak sih Pak suka duka selama mungkin proses penyitaannya sendiri? Mungkin masyarakat ada yang masih ngeyel, enggak kok ini aku beli karena aku nggak tahu nih syaratnya seperti apa. Bisa disampaikan Pak Syah? Baik, terima kasih Mbak. Suka dukanya. Ya, jadi suka duka di lapang ini ya, karena kita berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan toko kecil, kelontong, yang tidak tahu menahu, mereka ya beli dari mungkin dari sales atau dari, tetapi dia tidak mengerti bahwa itu ada kewajiban kena cukai. Nah, sehingga kadang-kadang suka dukanya ya kita akan menyita itu ya rasa kemanusiaan ya, tapi apapun itu penegakan hukum harus dilakukan. Ya. Masih beruntung kalau itu hanya diambil barang tidak sampai mereka dihukum. Tidak sampai dihukum karena kita masih preventif lah sifatnya begitu. Kemudian setelah itu kan pastinya ada sosialisasi lagi. Jadi secara menyeluruh. Nah, untuk di pelosok-pelosok desa sendiri ini kan pastinya agak sulit ya Pak untuk penjangkauannya sendiri. Yang dilakukan sendiri bagaimana Pak? Baik ya. Jadi untuk kegiatan apa namanya sosialisasi ini kita ya harus turun ke daerah, turun ke lapang, kerjasama dengan desa, kecamatan, nanti melakukan sosialisasi di desa-desa terkait dengan supaya kita tidak menjual atau mungkin mengkonsumsi juga bagi masyarakat terhadap rokok-rokok yang ilegal, tidak kena cukai, tidak berlabel cukai dan sebagainya. Nah ini bagi masyarakat juga, terutamanya toko-toko kelontong kalau akan kulaan membeli, nah ini harus melihat ini sudah cukai legal atau enggak. Kalau enggak kan resikonya dia nanti. Harus melek itu. Iya, harus melek terhadap hukum, melek terhadap aturan-aturan, terutama medsos juga, ya. Karena sekarang zamannya medsos, melek digital ya, media sosial. Saya kira masyarakat sekarang sudah pandai sebenarnya. Kalau toh itu masih apa namanya mengatakan tidak tahu, nah ini apakah benar-benar tidak tahu atau memang nekat? Nah, ya. Sehingga dalam penegakan nanti pada waktu kita ambil kita buat suatu surat pernyataan sehingga ada berjenjang. Nah, jadi masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat itu benar-benar biar nanti kesadaran hukum itu ada. Gitu. Ada kesadaran hukum di semua pihak ya, nggak cuma di stakeholder bidang hukum aja, stakeholder terkait semua, bahkan masyarakat pun juga harus sadar terkait hal itu juga. Jadi peran serta masyarakat itu sebenarnya penting sekali dalam apapun segala aspek itu peran. Kalau tanpa dukungan itu ya nggak bakal bisa berjalan dengan baik. Oke Pak, tadi Bapak menyebutkan juga terkait label cukai gitu. Bagi masyarakat mungkin yang belum mengetahui terkait hal-hal yang membedakan antara rokok ilegal dan legal itu seperti apa. Ini kan kalau ada kata-kata semacam doa itu kan berarti yang nah itu bagaimana Pak? Ada rokok membunuh. Jadi begini, di dalam mungkin rokok antara ilegal dan legal itu kadang-kadang juga sekarang pinternya teknologi hampir mirip. Kadang-kadang juga ada yang label atau bekas pita cukai itu bekas ditempel dan sebagainya itu bisa dilakukan. Ini kejelian masyarakat, ada mestinya ini segel dan sebagainya. Kemudian ada pesan-pesan biasanya dari kesehatan merokok membunuhmu dan sebagainya. Nah dan ini juga ada gambarnya. Ada gambar, kemudian pita cukainya itu jelas. Kalau yang masih sangat sederhana sekali yang pemalsuannya itu di cukainya itu tidak kelihatan. Jadi memang kadang-kadang ada yang sama persis, ada yang memang merek yang rumahan dan sebagainya tapi ada merek yang dipalsukan itu juga ada. Tapi untuk konsumen saya kira kalau yang sudah terbiasa itu mestinya bisa membedakan. Ini terutama memang di pelosok-pelosok, Mbak. Di pelosok-pelosok ini agak kopiah kita. Jadi PR juga ya hingga sekarang? Jadi PR, sehingga
ya kita harus terjun. Tetapi tadi peran serta stakeholder semuanya, termasuk dari kecamatan, dari desa juga harus mempunyai peran di situ. Gitu. Tidak bisa dari kabupaten saja. Baik, luar biasa nih Bapak tadi terkait aturan. Pastinya ada undang-undang juga untuk nomor 39 tahun 2007. Terkait hal ini bisa dijelaskan Pak kepada Tribuners. Baik, ya. Jadi cukai ini pendapatan negara juga, dasarnya adalah Undang-Undang 39 2007 merupakan perubahan daripada Undang-Undang 11 tahun 95 tentang cukai. Nah, di situ sebagai aturan pokok, sebagai induk, sebagai apa namanya undang-undang yang menjadi sumber, kemudian fondasi ya, kemudian di breakdown dengan aturan-aturan yang lain seperti PMK, Peraturan Menteri Keuangan, kemudian ini akan menjadikan sebagai acuan peraturan pelaksanaan. Juga tadi ada jika yang juga ini menjadi salah satu muatan yang harus ada dan penting bagi pelaksanaan bisa industrinya, tetapi juga ada peran kesehatan di situ. Tapi khususnya dari cukai sendiri, undang-undang cukai ini utamanya adalah pendapatan negara, sehingga jangan sampai pendapatan negara itu turun berkurang, pada di sisi lain pembangunan untuk pembinaan, sosialisasi pembangunan di lingkungan itu memerlukan masih dana-dana dari cukai segala macam. Pastinya ini ya Pak, cukai sendiri kan merupakan salah satu aset juga, begitu ya Pak. Mau tidak mau, tidak mungkin masyarakat Indonesia meninggalkan untuk tidak merokok juga. Kemudian tembakaunya sendiri, hasilnya pun juga ini ya Pak, berperan penting untuk perekonomian Indonesia, apalagi untuk percepatan pemulihan ekonomi yang menjadi fokus utama di pemerintahan juga. Pastinya selain bidang hukum juga ada kesehatan di dalam. Kemudian Pak menanggapi hal ini bagaimana? Jadi sebenarnya pada pelaku misalnya rokok ini ya, pengguna rokok ini sebenarnya kan masalah pribadi masing-masing untuk menggunakan. Tetapi di sisi lain ada konsekuensi, sehingga cukai ini juga memberikan kontribusi untuk negara. Ya. Kemudian di sisi lain ada aspek kesehatan yang tadi harus diperhatikan. Tapi di sisi lain juga bahwa komitmen pemerintah untuk istilahnya gempur rokok ilegal dan sebagainya itu menjadi utama. Ya, saya kira itu. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa aspek-aspek penegakan hukum ini juga selain tadi preventif, nanti kalau meningkat peningkatan untuk penindakan sebagai shock terapi gitu. Saya kira itu. Penindakan yang dilakukan pernah nggak sih masyarakat benar-benar yang ngeyel banget tidak mau ditindak lanjuti terkait hal itu Pak? Saya kira kalau masyarakat berhadapan dengan aparat ini ya pengalaman yang ada itu hanya ada aspek kadang-kadang kemanusiaannya saja, tetapi ngeyelnya itu tadi juga kadang-kadang ada. Jadi ketika sudah operasi ditindaklanjuti, mungkin kan kita tidak mungkin tiap hari gitu mungkin tadi sekian bulan, 1 bulan, 2 bulan, ternyata masih ada yang enggak. Nah, ini kembali kepada kesadaran hukum masyarakat. Tetapi di sisi lain kan akan merugikan dia sendiri terkait nanti disita dia. Istilahnya modal dia kan akan berkurang gitu. Mereka jadi rugi kan Rugi Pak, ya, keuntungannya tidak seberapa, tetapi apalagi di pelosok-pelosok daerah terpencil untuk toko-toko kelontong kecil itu kecil ya. Saya lihat kan ada beberapa stiker yang tertempel tulisan gempur rokok ilegal. That's mean berarti itu tanda bahwasanya di situ sudah ada pendataan dari pihak Bea Cukai sendiri Pak. Betul. Bisa dijelaskan Pak terkait hal itu? Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan mungkin Bea Cukai melalui kami yang di daerah itu sudah menerapkan sosialisasi dengan adanya gempur rokok ilegal dan sebagainya di semua tempat, di banyak tempat. Tetapi ini semua bagi masyarakat tergantung kepada diri pribadi masing-masing. Tetapi ini menjadi menjadi perhatian bagi bersama untuk bagaimana kita
bisa meningkatkan kesadaran hukum sebenarnya, Mbak. Sebenarnya di situ utamanya. Kemudian Pak, bagaimana dari bidang hukum sendiri untuk Sekda Kabupaten Sragen sendiri menyatukan sinergi antara stakeholder terkait itu tadi ada Bea Cukai, kemudian Satpol PP, dan paling utama itu masyarakatnya sendiri. Baik, ya. Jadi kita dengan Bea Cukai, dengan Satpol dan dinas terkait itu melakukan pembinaan. Sinerginya juga adanya pelatihan bagi masyarakat dan sebagainya. Kemudian bagian hukum sendiri itu juga sebagai mengkoordinator di bidang hukum, peraturan-peraturan yang hubungannya di daerah, dan juga tadi melaksanakan undang-undang, membantu dari Bea Cukai. Itu ya terus dengan stakeholder terkait ya kembali kepada pertama adalah pembinaan dengan sosialisasi. Kemudian juga kerjasama dengan termasuk aparat penegak hukum, saya kira itu karena kita khawatirkan adanya nanti berlanjut, artinya terus diulang dan sebagainya. Dari situ kita melakukan sinergi yang baik, hubungan yang baik antara stakeholder tadi. Kita intinya mendukung pemerintah untuk kayaknya ini merupakan pendapatan dari sektor. Salah satu pendapatan terbesar juga ya Pak. Iya. Dan juga tadi untuk masyarakat selain sebagai karyawan, tapi juga khususnya di peningkatan kualitas seperti tembakau bahan baku ini juga perlu ditingkatkan dengan tadi sinergi dari dinas-dinas terkait. Luar biasa. Lantas apa harapan dari Bapak sendiri di bidang hukum untuk DBHC-HT di Kabupaten Sragen? Oke. Jadi harapan kami adalah bahwa dengan adanya dana bagi hasil ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen, khususnya terlepas daripada bahwa ini adalah hasil daripada cukai itu, tetapi penggunaannya bisa bermanfaat, kemanfaatan bagi masyarakat untuk kemajuan daerah dan sebagainya. Dan terlebih kami nanti juga mengharapkan adanya yang konsep-konsep dari pemerintah itu bisa dilakukan seperti gempur rokok ilegal dan sebagainya. Tetapi nanti kami sendiri juga mungkin di akhir daripada harapan kami ada mungkin slogan yang mungkin bisa kami sampaikan. Di akhir ya Pak ya. Baik. Kemudian Pak, apa pesan khusus yang ingin dihimbau untuk masyarakat di Kabupaten Sragen terkait hal ini Pak? Baik ya, Tribuners yang berbahagia dan masyarakat Sragen pada umumnya, harapan kami adalah taati semua ketentuan-ketentuan, khususnya dalam hal ini adalah tentang cukai dan sebagainya. Kemudian di dalam mengkonsumsi rokok misalnya itu ya harus yang ilegal untuk kesehatan juga, karena kalau yang legal ya, kalau yang ilegal itu mungkin dari sisi kesehatan dan sebagainya mungkin juga belum bisa terjamin. Harapannya ya sekali lagi taati ketentuan yang berlaku sesuai perundang. Luar biasa Pak. Last but not least Pak, 3 kata untuk DBHC-HT Kabupaten Sragen. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Mungkin untuk 3 kata ini, kalau gempur rokok ilegal sudah biasa. Yang khususnya kami dari bagian hukum, ya ini sederhana saja. Mungkin susah untuk menerapkan, tetapi ini merupakan mari kita mulai, yaitu Sragen taat hukum. Sragen taat hukum, luar biasa. Kita mau sounding bareng-bareng Pak, 1, 2, 3. Sragen taat hukum, luar biasa. Kita doakan juga Sragen taat hukum terkait DBHC-HT. Kemudian stakeholder terkaitnya juga bisa bersinergi, satu visi dan juga misi ya Pak, untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Priyo untuk waktunya di Tribun Jateng hari ini. Sehat selalu, program-program kedepannya lancar bersama dengan jajarannya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama Mbak. Ya Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini, dan kesimpulan yang bisa diambil dari Tribun Topik hari ini adalah taat aturan pemerintah untuk masyarakat yang sejahtera tanpa harus membantah.
Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Cetak. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Cetak. Saya Nika Bella bersama juga dengan Pak Prio dari bidang hukum Sekda Kabupaten Sragen pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.